teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalin aku. Nah, di samping aku ini udah ada mind mapping yang isinya rangkuman materi tentang inovasi pendidikan. Dan di sini aku mengambil dua subbab, yaitu konsep dasar sama proses inovasi pendidikan. Nah, aku sengaja ambil dua aja dan aku bikin simpel gini aja biar mudah untuk dipahami ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus samain persepsi kita apa sih itu yang dimaksud dengan inovasi pendidikan. Nah, di sini aku udah cari tiga pendapat para ahli, yaitu ada Everonges, yaitu dia berpendapat inovasi itu pokoknya ide, cara, atau barang yang dirasakan baru sama orang yang melihatnya. Nah, terus nih ada Mills itu menekankan bahwa inovasi itu bukan cuma asal baru, tapi ada unsur yang disengaja buat mencapai tujuan tertentu. Nah, terus sempurnain nih oleh Ibrahim. Nah, beliau mengatakan kalau inovasi itu tujuannya buat memecahin masalah di dunia pendidikan nih, kata Ibrahim. Nah, jadi intinya inovasi itu bukan cuma sekedar tampil beda atau berubah karena kebutuhan, tapi emang kita rencanain dari awal buat nyelesain masalah yang ada di kelas. Nah, terus suka ada yang ketukar nih antara inovasi, perubahan, reformasi, sama pembaruan. Nah, biar gampang nih ingetnya, jadi gini ya. Inovasi itu sesuatu yang baru dan sengaja dibikin buat ningkatin kualitas. Nah, sedangkan perubahan itu ini netral banget, berubah aja dari kondisi A ke kondisi B, mau itu direncanain atau terjadi secara alami. Nah, terus ada reformasi. Nah, reformasi ini skalanya gede banget dan biasanya dari pusat atau pemerintah. Contohnya seperti perubahan kurikulum. Nah, itu contoh dari reformasi. Selanjutnya ada pembaruan. Nah, pembaruan itu proses benerin atau nyelesain hal yang lama supaya nggak ketinggalan zaman. Jadi lebih modern gitu. Nah, sekarang kenapa sih kita repot-repot harus berinovasi di dunia pendidikan? Ya karena zaman berubah cepet banget ya teman-teman. Sekarang ada AI. Anak-anak zaman sekarang pegangannya gadget. Kalau cara ngajar kita masih kaku kayak zaman dulu, siswanya pasti bakal bosen. Makanya ruang lingkup yang bisa kita inovasiin itu banyak banget. Contohnya tuh dari kurikulumnya, terus manajemennya, terus metodenya, media pengajarnya, terus evaluasinya, terus cara kita ngasih ujian ke anak-anak itu tuh harus kita inovasiin biar anak-anak tuh nggak bosen sama cara kita ngajar. Nah, di sini siapa kunci utama dari inovasi itu? Nah, jawabannya adalah kita sebagai guru, agent of change atau agen perubahan. Guru itu udah tombak, percuma kurikulum keren kalau gurunya nggak mau berubah. Contoh simpelnya di Madrasah Ibtidaiyah apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini aku kasih tahu ya. Contohnya tuh kayak kita nerapin P5 di kurikulum Merdeka. Nah, daripada anak-anak cuma disuruh ngerjain LKS, kita bikin inovasi belajar berbasis project pakai barang bekas di sekitar sekolah buat bikin karya. Itu murah, simple, tapi anak-anak pasti jauh lebih happy dan paham fungsi dari P5.
Nah, itu tadi kita bahas konsep dasar udah selesai. Sekarang kita pindah ke prosesnya. Nah, oke. Inovasi itu nggak kayak sulap loh teman-teman, yang kayak kita jentikin jari, ting gitu udah jadi. Itu nggak banget. Jadi ada tahapannya proses inovasi itu. Ada 4, yaitu ada invention, penemuan ide. Ini pas kita sadar kayak anak-anak di kelas kok males ya dengerin cerita sejarah, terus kita nemuin ide gimana kalau belajarnya pakai metode role playing atau main peran. Nah, itu namanya nemuin ide. Terus ada yang kedua development atau pengembangan. Nah, itu tuh ide tadi kita matengin lagi teman-teman. Kita bikin skenario, kita coba dulu ke beberapa anak, kita perbaiki kalau ada yang kurang pas gitu. Terus ada dissemination atau penyebaran. Pas udah terbukti sukses di kelas kita sebarin nih ke guru-guru lain di sekolah atau pas rapat KKG. Kita bilang, cobain deh metode ini, di kelasku berhasil loh gitu. Terus yang terakhir ada adoption atau penerimaan. Ini tuh kayak akhirnya guru-guru lain di sekolah setuju buat ikutin cara metode kita tadi, yang kita temui tadi secara rutin teman-teman. Jadi itu tadi ada 4 tahapan, yaitu ada invention, development, dissemination, sama adaptation. Tapi ya teman-teman, di lapangan itu kan nggak semua inovasi langsung diterima ya. Nah, menurut teori ada hal-hal yang bikin orang mau nerima inovasi kita. Di antaranya keunggulan relatif, metode baru ini beneran lebih bagus nggak dari yang lama gitu. Terus ada kompatibilitas, cocok nggak sama budaya sekolah kita gitu. Ini terus ada gampang nggak dipelajarinya, terus bisa dicoba dikit-dikit nggak, terus bisa kelihatan hasilnya nggak gitu. Nah, tantangan apa sih kita buat nerapin inovasi pendidikan ini? Ada hambatannya teman-teman. Hambatan terbesarnya biasanya ada di mental blok guru yang nggak mau maju. Dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Guru itu males gitu. Belum lagi kalau ditambah masalah fasilitas. Nah, ini fasilitas itu kurang, terus birokrasinya ribet. Contoh nyata ya nih dari studi kasus yang lagi viral nih, yaitu digital madrasah. Kemenak kan lagi gencar banget nih ngenalin e-learning di madrasah. Konsepnya mah keren banget ya teman-teman buat zaman sekarang nih. Tapi pas diterapin hambatannya tuh malah mulai kelihatan. Ada madrasah yang internetnya susah, dan ada juga guru-guru senior yang kultur shock, ada gaptek, jadi butuh waktu lama buat adaptasi. Ini tantangan real yang sering kita temuin teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita lihat keseluruhan mind mapping ini, sebenarnya bagian kanan sama kiri ini tuh nyambung banget gak sih? Gak bisa nih, kedua konsep ini tuh dipisahin gak bisa. Nah, tujuan kita buat ningkatin mutu pembelajaran di sekolah di bagian konsep dasar ini gak bakal pernah terwujud kalau kita gak paham gimana cara ngelewatin proses dari nyari ide sampai diterima inovasi itu. Nah, dari bagian sini teman-teman. Terus dan yang paling penting, semua proses itu nggak bakal jalan kalau gurunya sendiri nggak mau bergerak jadi agen perubahan. Jadi semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi kunci utamanya itu sebenarnya ada di gurunya teman-teman. Nah, kesimpulan dari inovasi ini
yaitu inovasi itu nggak harus selalu mahal atau pakai teknologi yang canggih banget kok. Inovasi itu mulai dari hal kecil di kelas kita, yang penting bisa jadi solusi nyata buat bantu anak-anak kita belajar dengan lebih mudah dan bahagia. Mungkin ini aja paparan mind mapping inovasi pendidikan dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa gampang dipahami dan bawa manfaat buat kita semua ya teman-teman. Sebagai calon pendidik, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.